Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah manusia jatuh dosa. Judulnya adalah manusia jatuh dosa. Apa judulnya Bapak Ibu? Manusia jatuh dosa. Coba kita buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Adam dilarang makan buah pengetahuan. Ya, Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ini saya bacakan Bapak Ibu. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu ayat 17 ya. Ya, demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 Bapak Ibu. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Haleluya. Jadi Allah membebaskan Adam makan semua buah pohon. Semua loh Bapak Ibu. Kecuali pohon pengetahuan. Ini kebebasan yang luar biasa. Semua boleh kecuali satu. Kan luar biasa kan Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Nah dikatakan juga jika makan buah pohon pengetahuan pada hari itu juga. Iya. Hari itu juga mati. Coba kita lihat. Karena saya akan menjelaskan pada hari itu juga. Ayat 17-nya yang Bapak Ibu tadi baca. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari. Katakan sama saya. Pada hari engkau memakannya. Pastilah engkau mati. Saudara ngelihat. Ketika ada makan buah pohon itu langsung mati enggak? Enggak. Tetapi kuncinya adalah pada hari. Jadi pada hari itu engkau mati. Bukan dikatakan seketika itu juga engkau mati. Enggak ada dikatakan demikian. Benar enggak Bapak Ibu? Tidak dikatakan seketika. Tapi pada hari. Dan saudara ngelihat umurnya Adam berapa? Kalau saudara lihat Kejadian 5 ayat 5. Umur Adam itu 930 tahun. Enggak ada di antara kita nih yang umurnya demikian. Benar enggak? Umur 100 tahun aja udah luar biasa. Benar gak Bapak Ibu ya? Ini 930 tahun. Haleluya Bapak Ibu. Iya kan? Panjang sekali umurnya ya. Mama saya aja umurnya 84 tahun udah hebat banget gitu Bapak Ibu. Satu-satunya orang tua di kampung saya masih hidup. Iya. Dia punya saudara banyak. Satu-satunya masih hidup beliau. Umurnya 84 tahun. Itu juga udah hebat banget gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena umur kita rata-rata 70 bisa. Ya rata-rata 70 lah. Udah hebat ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Sedangkan Adam 930 tahun. Wih gila itu Bapak Ibu. Luar biasa kan? Hawa juga saya yakin ratusan tahun. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Haleluya. Nah tetapi saudara harus ingat sesuatu di firman Tuhan. Ya. Satu hari di hadapan Allah 1000 tahun sama dengan 1000 tahun atau sebaliknya. 1000 tahun sama dengan satu hari. Jadi nyatanya umur Adam memang benar tidak lewat satu hari. Bahkan usia manusia tertua. Siapa manusia tertua? Metusala. Umurnya 969 tahun. Wih, luar biasa. Itu pun gak sampai satu harinya Tuhan. Gak sampai 1000 tahun kan. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi Metusala itu umurnya paling tua di dunia. Dan luar biasanya lagi pada saat Metusala meninggal. Pada saat itulah terjadi air bah. Iya Bapak Ibu. Iya jadi luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali. Umurnya panjang banget. Ya, tapi itu tidak lebih dari satu harinya Tuhan. Karena satu hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi artinya apa? Nubuat Tuhan, larangan Tuhan, ancaman Tuhan tadi bahwa pada saat Anda makan buah itu, pada hari itu juga dia mati tergenapi. Benar kan Bapak Ibu ya? Karena apa? Umur Adam tidak lebih dari 1000 tahun. Artinya pada hari itu juga dia mati. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Kan kadang-kadang kita bertanya kan? Saudara pernah baca Alkitab demikian ya? Pada hari itu juga engkau mati. Nyatanya umurnya Adam kok panjang banget. Kok gak mati-mati? Jangan-jangan larangan Allah itu
cuma ancaman, nggak benar-benar. Gitu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang ada aja orang demikian ya. Ya kan? Kan Allah kan mengancam, pada hari engkau makan itu, pada hari itu juga engkau mati. Nyatanya nggak mati-mati. Umurnya sampai 930 tahun si Adam. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi saudara harus baca ayat yang lain. Bahwa ayat lain dikatakan, satu hari di mata Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan benar tergenapi, manusia itu pada hari itu juga mati. Karena tidak melewati umur 1000 tahun. Tergenapi ya. Jadi firman Allah itu benar ya, nggak sekedar ece-ece, ancaman-ancaman kosong ya, nggak, benar-benar itu terjadi. Ya, haleluya, haleluya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya bagi kita, kalau ada pohon di tengah taman, selain banyak pohon, ada 2 pohon di tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Saudara harus bertanya, pohon apa itu? Pasti penting di mata Tuhan, sehingga ditanam di tengah-tengah taman. Benar gak Bapak Ibu? Seperti juga saudara, kalau ada sesuatu yang saudara jadikan pusat kehidupan saudara, pusat perhatian saudara, pasti ini yang paling penting di hadapan saudara. Benar gak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan pohon. Kalau ada pohon di tengah taman, pasti ini sesuatu yang penting di mata Tuhan. Iya dong. Kalau gak penting ditaruh di pinggiran dia. Iya kan? Tapi kenapa di tengah taman ditanamnya? Amin Bapak Ibu. Kenapa di tengah taman? Ya, kok nggak di pinggiran? Nah, itu saudara bisa kejar gitu Bapak Ibu. Jadi saya mendorong kita menjadi orang Kristen kritis ya. Jangan hanya ditelan semua apa yang ditulis di Alkitab. Saudara bisa pertanyakan, kenapa ini? Kenapa itu? Mengapa ini? Mengapa itu? Tuhan itu pasti ada reasonnya, ada alasannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang tanpa alasan Bapak Ibu. Iya, tapi kita harus mencari alasannya. Karena Tuhan itu juga punya karakter suka menyembunyikan sesuatu. Karena bagi Tuhan kemuliaannya bagi itu. Benar Bapak Ibu. Iya, kita harus menyelidiki. Dan ketika kita menyelidiki, disitulah kita akan dapatkan sesuatu singkapan. Dan itu membuat kita, wah luar biasa. Iya Bapak Ibu, ketika satu singkapan kita temukan, saudara senangnya luar biasa. Seperti ketemu harta karun gitu. Nah sekarang kita pertanyakan, pohon kehidupan di tengah taman dan pohon pengetahuan itu gambaran apa sekarang ini? Pasti itu sesuatu yang penting. Ya kan, ada 2 pohon kan? 1 pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, pohon kehidupan itu menjadi gambaran apa? Saudara bisa tahu kira-kira gambarannya apa? Kalau Adam memakan pohon kehidupan, Allah berkata, firman Allah berkata, mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka akan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita perbandingkan, apa yang membuat hidup kita hari ini kekal? Kalau kita makan Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 55, kita perjamuan kudus, kita makan tubuh dan darah Yesus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi pohon kehidupan itu menjadi gambaran Tuhan Yesus. Gampang ya? Gampang dong. Kita lihat aja manfaatnya. Oke? Ya. Lalu sekarang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa dampaknya pada Adam dan Hawa? Membuat mereka tahu yang baik dan yang jahat. Atau membuat mereka tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Amin. Lalu sekarang, zaman sekarang ini, apa yang membuat manusia tahu yang baik dan yang jahat? Apa Bapak Ibu? Hukum Taurat. Loh kok bisa Pak? Ya ini saya tanya saudara. Untuk nguji, ngetes. Mencuri itu dosa atau tidak? Dari mana saudara tahu? Ya harus ada dasarnya dong. Dari mana saudara tahu mencuri itu berdosa? Karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan mencuri. Jadi saudara tahu mencuri itu dosa, karena di dalam hukum Taurat ada larangan, jangan mencuri. Jadi hukum Taurat itulah yang membuat saudara tahu mencuri itu dosa. Paham Bapak Ibu? Paham? Berzina itu dosa gak? Dosa. Karena apa? Ada larangan dalam hukum Taurat, jangan berzina. Saksi dusta itu dosa gak? Dosa. Karena ada larangan dalam hukum Taurat, jangan menjadi saksi dusta. Benar gak Bapak Ibu?
Mengingini milik sesama itu dosa gak? Dosa. Karena ada larangan jangan mengingini milik sesamamu manusia. Berapa? Jadi hukum Taurat itulah yang membuat orang tahu mana dosa, mana tidak. Dan itulah sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Membuat Adam dan Hawa tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Nah, jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah sekarang ini menjadi hukum Taurat. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Bukti ayatnya apa? Oke, kita buktikan. Jadi saudara benar-benar ada dasar firmannya. Bukan apa kata pendeta, tapi apa kata firman. Roma 3 ayat 20. Coba Roma 3 ayat 20. Haleluya Bapak Ibu. Nah, jadi Roma 3 ayat 20 coba. Nah, saya bacakan ya. Jadi ini kata ayat. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu kata ayat. Jadi hukum Taurat membuat manusia kenal dosa. Karena lewat hukum Taurat lah kita tahu mencuri itu berdosa, berzina itu berdosa, mengingini milik sama berdosa. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itulah kemudian sekarang berwujud hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Oke. Nah tadi pada saat awalnya Adam tidak diizinkan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu punya gambaran apa? Karena sebelumnya mereka diizinkan makan buah kehidupan. Tapi ketika mereka makan buah kehidupan, mereka tidak diizinkan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi ketika mereka berdosa, mereka telah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka justru kemudian dilarang makan buah kehidupan. Sehingga Tuhan juga menempatkan kerup menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara lihat itu? Jadi kita manusia hanya boleh memilih salah satu. Nggak boleh kedua-duanya. Artinya apa bagi kita hari ini? Orang Kristen yang hidup di dalam Yesus. Artinya kita hidup di dalam pohon kehidupan. Kita makan pohon kehidupan. Maka kita dilarang hidup di bawah hukum Taurat. Sebaliknya ketika kita hidup di bawah hukum Taurat. Saudara tidak akan bisa hidup di dalam Tuhan Yesus. Saudara itu? Karena saudara gak bisa dapatkan dua-duanya. Harus salah satu. Jadi ketika kita hari ini hidup percaya di dalam Yesus, maka saudara dilarang hidup di dalam hukum Taurat. Paham Bapak Ibu? Apa yang artinya hidup di dalam Tuhan Yesus? Artinya kita percaya, kita mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan perbuatan Yesus, kita hidup di dalam iman. Ketika kita mengandalkan perbuatan Yesus, maka saudara tidak boleh hidup dalam hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat, manusia mengandalkan perbuatannya sendiri. Jadi saudara lihat itu, dua hal yang berbeda. Ketika saudara mengandalkan perbuatan Yesus, saudara dilarang mengandalkan perbuatan saudara sendiri. Sebaliknya, ketika orang mengandalkan perbuatannya sendiri, dilarang untuk mengandalkan perbuatan Yesus. Dan itulah terjadi sekarang ini. Ketika kita orang Kristen hidup dalam Yesus, maka saudara dilarang mengandalkan perbuatan saudara. Sebaliknya orang yang di luar Yesus, yang di luar sana, yang mengandalkan perbuatannya, mereka pasti menolak Yesus, yang mengandalkan perbuatan Yesus. Lihat itu? Oh iya juga ya, cobalah di luar sana. Ketika mereka mati, mereka mengacu kepada perbuatan mereka. Diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Orang Kristen gak pernah pendeta ngomong gitu. Ada gak pendeta ngomong di kuburan orang Kristen diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya? Gak ada. Dipecat itu pendeta. Benar gak? Nah itu. Jadi ketika kita dalam Yesus kita dilarang mengandalkan perbuatan kita. Sebaliknya ketika orang yang tidak percaya Yesus yang mengandalkan perbuatan sendiri, maka mereka pasti menolak Yesus. Seperti itu. Nah, jadi cocok ya. Apa yang terjadi pada Adam dan Hawa kan? Tuh, jadi itu ada rahasia tuh. Di balik pohon yang di tengah taman. Ya luar biasa kan? Tuh, makanya iya luar biasa sekali. Jadi hari ini kita sudah tahu singkapan tentang
pohon kehidupan itu mengacu kepada Tuhan Yesus hari ini yang memberikan kita hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Sebaliknya, pohon pengetahuan itu mengacu kepada hukum Taurat yang membuat kita hari ini mengenal dosa, tahu mana yang baik, mana yang jahat. Paham Bapak Ibu? Nah, oh iya ya Pak ya, oh gitu. Jadi saudara harus curiga dulu pertama kali, kenapa hanya 2 pohon ini aja di tengah taman? Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya dong, kok gak di pinggir aja taman? Iya kan? Iya kan? Apalagi Allah menegaskan lagi, jangan kamu makan, pada hari itu juga engkau mati. Berarti ini sesuatu yang penting sekali, gak boleh dilanggar. Iya kan? Iya kan, saudara pernah bertanya kan, kalau Allah tidak ingin manusia itu jatuh dalam dosa, ngapain diciptakan pohon di tengah taman? Atau kalau diciptakan sekalipun, ya taruh di pinggir lah supaya nggak kelihatan Adam dan Hawa kan? Saudara pernah bertanya lah demikian, ya enggak? Lah kalau itu bisa membuat manusia jatuh dosa, kok nggak taruh pinggir aja? Kok nggak pinggir taman aja? Ya enggak? Iya dong. Karena apa? Dosa itu berat dampaknya, bahkan sampai Yesus saja mati. Ya enggak Bapak, menebus kita kan? Artinya apa? Konsekuensinya dosa itu berat. Nah kalau gitu, kenapa diciptakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Kok nggak taruh di pinggir aja kalau seandainya diciptakan? Atau sekalian nggak diciptakan? Ah gitu kan? Iya nggak dong? Iya dong, logikanya kan gitu kan? Iya kalau dosa itu dampaknya luar biasa, ngapain taruh di tengah taman? Nanti gampang kelihatan Adam dan Hawa, taruh aja di pinggir, diumpetin di semak-semak atau gimana? Iya logika kita harus bekerja demikian. Benar gak Bapak Ibu? Atau sekalian gak usah diciptakan. Nah kan sekalian beres. Gak akan jatuh dosa tuh manusia. Lah iya dong. Kalau dosa itu awalnya karena makan buah pohon pengetahuan. Ya taruh aja di pinggir. Atau gak usah diciptakan sekalian. Nah, oke Bapak Ibu ya. Tapi itulah luar biasanya Allah. Allah memberikan ya kebebasan kepada manusia untuk memilih mana yang mereka pilih, dan ketika mereka milih ada konsekuensinya masing-masing. Amin Bapak Ibu. Hal yang keselamatan juga demikian. Allah tidak memaksa. Dikatakan di dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Enggak ada dikatakan semua orang harus percaya, kalau tidak penggal, nggak ada kan? Ada nggak dipaksa? Nggak ada kan? Kan kebebasan kan? Barang siapa yang percaya. Artinya apa? Orang boleh percaya, boleh tidak. Kalau percaya akan beroleh hidup kekal. Kalau tidak binasa. Jadi masing-masing ada konsekuensi kan? Nggak, jadi nggak ada pemaksaan. Nah itu Allah luar biasa kan? Ya kan? Nggak ada ancaman di situ kan? Nggak ada kan? Iya. Makanya kita juga ketika kita juga terdorong ingin bersaksi, jangan memaksa orang lain. Jadi jangan ada tindakan pemaksaan ke tetangga sebelah. Kalau mereka percaya silakan, nggak percaya monggo silakan. Oke Bapak Ibu ya, jangan pakai ancaman-ancaman, penekanan-penekanan dan segala macam. Saya beritakan kabar baik, kamu percaya silakan, nggak percaya silakan juga. Lah Allah aja gak memaksa, siapa kita memaksa? Benar gak Bapak Ibu? Amin. Iya, tapi kita juga harus menceritakan segala kebenaran supaya mereka tahu kalau mereka percaya Yesus mereka selamat. Kalau nggak percaya binasa. Harus itu juga diceritakan ke mereka agar mereka bisa memilih. Karena apa? Kadang-kadang mereka nggak tahu juga apa dampaknya ketika mereka percaya Yesus. Benar nggak Bapak Ibu? Iya, karena kadang-kadang mereka tidak percaya itu bukan karena mereka nggak percaya, tapi karena mereka tidak tahu. Itulah tugas kita memberitahu, tapi jangan memaksa. Oke Bapak Ibu ya, iya, dan dampaknya, manfaatnya harus jelas di mata mereka. Itulah sebabnya kesaksian mujizat itu cara efektif untuk mereka percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat dan penyembuh. Lah iya dong. Kan kadang-kadang kan manusia itu kan harus percaya dulu kan. Kadang-kadang mereka berkata, aku lihat dulu dengan bola mataku sendiri baru aku percaya. Kan kadang-kadang manusia kan gitu kan.
Ya udah kita kasih bukti lah dengan mujizat. Makanya penting sekali mujizat itu, kesaksian mujizat itu agar orang di luar sana percaya. Paham Bapak Ibu? Ya kan orang dunia kan sekarang demikian kan. Aku lihat dulu buktinya. Aku alami dulu, aku sembuh dulu, aku mengalami diberkati dulu, baru aku percaya. Kan seringkali orang demikian kan. Iya kan? Ya udah saudara berikan buktinya. Oke, makanya kesaksian mujizat itu sangat penting. Makanya seringkali gereja ini juga menunjukkan kesaksian mujizat. Agar apa? Orang di luar sana juga, benar juga ya, mujizat masih terjadi. Ratu Plaza yang sepi bisa akhirnya dipulihkan, bisa ramai kembali. Orang yang divonis operasi bisa dibebaskan operasi. Orang yang kanker bisa sembuh. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, kesaksian-kesaksian itulah yang membuat orang menjadi percaya. Bukan karena kita pintar ngomong kayak tukang obat. Enggak Bapak Ibu. Enggak ya. Kenapa? Saudara harus sadar, untuk mereka percaya Yesus itu resikonya juga tinggi. Bisa mati mereka. Ya, bisa mati Bapak Ibu. Karena itu saudara harus menawarkan sesuatu yang membuat orang siap mati untuk percaya Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Kalau orang siap mati itu harus benar-benar mereka udah benar-benar percaya. Nggak bisa ditawar lagi gitu. Tapi kalau sekedar omong kosong, cuma perkataan-perkataan manis, itu nggak akan bisa membuat mereka percaya Yesus Bapak Ibu. Karena resikonya bagi mereka besar. Mereka bisa dikucilkan keluarga, kehilangan hak warisan, bisa juga dibunuh. Kan gawat kan? Makanya saudara harus bersaksi menunjukkan fakta Yesus itu tidak terbantahkan, Yesus adalah Tuhan. Benar? Lah iya, jadi saudara harus punya kesadaran itu. Jadi nggak gampang. Makanya lewat kesaksian mujizat lah, itulah yang menjadi sarana paling efektif untuk membuat orang percaya. Karena apa? Mereka alami sendiri. Mereka sakit kanker, dokter sudah angkat tangan, sembuh. Lu kan? Itu kan udah adikodrati itu Bapak Ibu. Supranatural itu kan. Nah itu yang membuat mereka tidak tergoyahkan lagi. Apapun mereka terabas itu Bapak Ibu. udah percaya gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya. Nah pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu Kejadian 3 ayat 1 dengan 7 sampai dengan 7. Coba Bu dibuka Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Saya baca ayat 1-nya dulu, lalu nanti ayat 2 Bapak Ibu, ayat 3 kita gantian ya. Nih, saya baca ayat 1 dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, stop dulu Bapak Ibu, jangan dulu. Jadi ini dari sini kita harus tahu bahwa binatang yang paling cerdik itu ular ya. Apapun kata ilmu pengetahuan, apapun kata ahli katanya hewan ini yang paling cerdik, hewan ini anjing atau apa yang paling cerdik. Tidak. Kita harus pegangan Alkitab. Paling cerdik hewan darat adalah ular. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Pegangan kita kan Alkitab ya. Kan banyak di luar sana berkata, oh hewan ini yang paling cerdik. Hewan ini yang paling cerdik. Ini paling cerdik. Benar kan Bapak Ibu ya? Ya. Tapi di darat. Bukan di air. Kalau di air lain lagi ceritanya ya. Oke lanjut Bapak Ibu ayat 2. Iya, tadi ayat 1 saya lupa jelaskan lagi Bapak Ibu. Kalau saudara baca tadi ayat 1, apa kesannya bagi saudara? Kesannya. Coba ayat 1 lagi Bu. Kesannya apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Apa kesannya saudara baca? Kesannya Allah itu pelit. Gak boleh makan buah apapun. Benar gak Bapak? Lah iya dong. Jangan kamu makan buah. Benar gak Bapak? Padahal sebelumnya perintah Allah bebas kamu makan. Jadi sebelumnya Allah menunjukkan kemurahan hatinya. Sedangkan iblis ingin menunjukkan Allah itu pelit. Gak boleh makan apapun. Setelah itu. Jadi penyesatannya demikian. Ya, tadi ayat 2 saudara sudah baca. Ya, sekarang ayat 3 saya baca.
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, ini jawabannya siapa? Hawa. Ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu sesuai nggak dengan larangan Allah? Enggak. Apa yang tidak sesuai? Jangan kamu makan ataupun raba. Nggak ada kata raba larangan kepada Adam. Larangan Allah kepada Adam, jangan kamu makan. Tapi Hawa nambahi, jangan kamu raba. Ini nggak sesuai banget. Jadi 80% lah mendekati firman Tuhan. Jadi artinya apa? Hawa nggak tahu persis larangan Allah kepada Adam. Ya kan Bapak Ibu ya, jangan kau raba, kan itu ditambahi. Dan juga apa? Nanti kamu mati. Nggak ada itu. Dikatakan Allah, jangan kamu makan, pada hari engkau makan, engkau mati. Kalau jawaban Hawa ini kesannya apa? Saat itu juga ada makan mati. Jadi beda ya. Jadi firman itu bisa melenceng sedikit. Tapi sedikit itu bisa berdampak besar. Iya kan? Iya. Terus sekarang siapa yang baca nih? Bapak Ibu ayat 4. Sekali kamu tidak akan mati. Ini juga kebohongan. Karena apa? Allah berkata hari itu juga engkau mati kan? Tapi iblis berkata tidak akan mati. Jadi bohong ya. Tuh, jadi iblis itu penipu, pendusta, pembohong, pembunuh, peminasa. Benar itu. Ya kan? Dipelintir-pelintir gitu. Tapi dikit-dikit. Enggak 100%. Terus ayat 5 siapa? Saya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6 Bapak Ibu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, haleluya, haleluya. Jadi akhirnya Hawa tergoda ya Bapak Ibu ya. Tergoda kan? Iya. Lalu apa tindakan tergoda Hawa itu? Pertama, Hawa melihat buah itu baik. Jadi pertama-tama orang tergoda juga dengan penglihatan. Cewek itu cantik ya. Dari penglihatan. Amin Bapak Ibu ya. Penglihatan kan? Iya, awalnya dari penglihatan. Dari panca indera lah. Iya. Karena di tubuh kita itu yang menjadi sensor untuk dunia luar itu adalah panca indera. Penglihatan, pendengaran, dan segala macam. Benar gak Bapak Ibu? Kita juga seringkali berdosa karena pendengaran. Ada gosip, oh benar gak orang itu demikian? Dari pendengaran masuknya. Benar Bapak Ibu ya? Secara lapar, penciuman, mencium, oh bau ini bau rotinya enak banget ya. Oh ini roti boy. Jadi kan saudara kadang-kadang awalnya itu dari panca indera karena itulah sensor untuk dunia luar bagi manusia. Dari penglihatan, dari pendengaran, dari penciuman dan segala macam. Rasa juga. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Haleluya. Jadi pertama itu Hawa melihat buah itu baik dari penglihatannya. Dan sedap kelihatannya. Yang kedua, menarik hatinya karena memberi pengertian. Karena pengertian itu dia jadi tahu yang baik dan yang jahat. Jadi seperti Allah. Jadi dia punya jadi sama seperti Allah. Saudara tahu, keinginan siapa yang pertama kali ingin seperti Allah? Keinginan iblis. Dan rupanya keinginan iblis ini ditransferkan kepada si Hawa. Si Hawa juga jadi, oh iya pingin juga saya seperti Allah. Gitu Bapak Ibu. Karena awalnya kan iblis yang pingin seperti Allah kan. Iya kan? Iya, awalnya iblis ingin seperti Allah, makanya Allah kemudian membuang iblis, ya kan? Rupanya keinginan iblis itu ditransfer kepada Hawa. Dia ingin menjadi seperti Allah juga. Wow. Seringkali kita juga demikian kan? Kadang-kadang orang tua cita-citanya ingin jadi dokter, nggak kesampaian. Akhirnya anaknya yang dipaksa jadi dokter.
Iya kan Bapak Ibu? Iya kan? Jadi keinginan kita itu kita paksakan kepada anak kita kadang-kadang gitu. Kalau orang tua yang itulah egois kadang-kadang maksakan cita-cita yang gagalnya kepada anaknya gitu. Iya kan? Iya, seringkali demikian. Jadi keinginannya, wah saya dulu pingin jadi dokter. Pingin jadi dokter Boyke. Luar biasa. Gitu kan Bapak Ibu ya. Iya kan? Dokter Terawan. Ini dokter yang paling banyak ditipu, ditiru-tiru di internet gitu Bapak Ibu. Suaranya jadi iklan obat gitu Bapak Ibu. Sekarang bisa gitu ya. Suara orang itu bisa ditiru seakan-akan orang itu yang ngomong. Padahal enggak gitu Bapak Ibu. Iya, hebat ya teknologi AI. AI itu, teknologi AI Bapak Ibu. Seakan-akan dokter Terawan itu kan mempromosikan suatu obat kan. Iya kan. Padahal bukan dia yang ngomong itu Bapak Ibu. Bisa dibuat gitu ya. Hebat ya. Ya gitu Bapak Ibu. Jadi Hawa pertama kali melihat buah itu baik. Yang kedua itu menarik hati karena bisa menjadi dia seperti Allah. Sebenarnya perlu enggak Hawa itu menjadi seperti Allah? Enggak perlu. Kenapa? Karena Adam dan Hawa diciptakan sudah serupa dan segambar Allah. Ngapain lagi menjadi keinginan serupa segambar Allah? Orang diciptakan aja sudah serupa segambar Allah. Benar enggak Bapak Ibu? Lah iya dong. Iya kan? Iya sama seperti anak. Pingin seperti orang tuanya, nggak perlu pingin seperti orang tuamu. Kenapa? Kamu itu dilahirkan pasti udah mirip. Nggak mungkin seorang anak mirip tetangga. Pasti mirip orang tuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Lah iya dong. Pasti anak itu mirip kepada orang tuanya. Kalau orang lain pingin niru-niru pembantu ingin mirip majikannya nggak akan mungkin. Operasi plastik sekalipun nggak akan bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi anak sudah langsung lahir langsung mirip. Benar gak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan Adam dan Hawa. Diciptakan sudah mirip. Ngapain lagi pingin serupa segambar Allah? Kan aneh ya. Keinginannya kadang-kadang aneh juga gitu Bapak Ibu. Sama seperti anak. Gak perlu kamu pingin seperti bapakmu, mamamu. Kamu itu dilahirkan udah mirip. Gak mungkin mirip-mirip udah mirip. Nah gitulah Bapak Ibu. Jadi itu keinginannya Hawa ini rada aneh ya. Itu ibarat seorang anak. Udah mirip serupa dengan bapak mamanya tapi pingin mirip seperti bapak mama. Gak perlu lagi usaha itu. Keinginan itu. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Kan aneh ya keinginan Hawa. Tapi yang lebih gawat lagi adalah Hawa makan buah itu. Dia dosa. Tapi dia juga mempengaruhi Adam untuk makan. Nah inilah dia ya Bapak Ibu ya. Nah rupanya ya itulah yang terjadi. Seandainya Adam tidak makan buah itu, manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Kok bisa? Karena suami akan menguduskan istrinya, sebaliknya istri yang kudus akan menguduskan suaminya yang tidak beriman. Jadi suami istri itu satu tapi dua pribadi. Jadi ketika satu berdosa, satu lagi jangan ikut dosa. Kenapa? Karena pasangannya akan menguduskan pasangan yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau seorang suami melenceng, selingkuh, jangan istrinya ikutan selingkuh. Istrinya harus lurus karena suatu hari suaminya akan diluruskan oleh istrinya. Jangan saling balas dendam. Gak ada nanti bisa yang luruskan lagi. Gak ada lagi yang bisa menguduskan lagi. Amin. Makanya ketika Hawa jatuh dosa, makan buah itu. Kalau dia tidak mempengaruhi Adam, Adam sebenarnya bisa menguduskan Hawa. Karena apa? Ayat ada yang berkata demikian, suami yang kudus akan menguduskan istri yang tidak beriman, sebaliknya istri yang kudus akan menguduskan suaminya yang tidak beriman. Makanya saudara sering kali mendapatkan cerita seorang istri menobatkan suaminya atau sebaliknya seorang suami menobatkan istrinya. Benar gak Bapak Ibu? Iya banyak kejadian. Iya bahkan juga gembala gereja terbesar di Indonesia sekarang ini. Yang bertobat duluan itu istrinya. Iya Bapak Ibu. Istrinya lebih dulu buka persekutuan doa. Lalu kemudian lama-lama suaminya akhirnya bertobat menjadi gembala terbesar di Indonesia. Awalnya istrinya duluan. Hal yang sama juga dulu ada pendeta jago karate. Dulu aktor terkenal. Siapa dulu yang bertobat?
istrinya. Akibat doa istrinya bertalu-talu, akhirnya suaminya bertobat dan menjadi pendeta. Iya Bapak Ibu. Dulu ada aktor terkenal lah dulu. Saudara pasti tahu lah kalau saya sebut namanya. Iya kebenaran Bapak Ibu ya? Iya. Jadi benar ayat ini. Jadi istri yang kudus menguduskan suami yang beriman. Yang tidak beriman, sebaliknya suami yang kudus akan menguduskan istrinya yang tidak beriman. Coba kita buka ayatnya 1 Korintus 7 ayat 14. Jadi jangan dua-duanya amblas. Wah nggak bisa lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi harus salah satu. Ya kudus maka bisa menobatkan pasangannya. 1 Korintus 7 ayat 14. Nih saya bacakan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Nah, itu aja. Benar Bapak Ibu ya. Jadi pasangan suami istri. Ketika suaminya meleweng, jangan istrinya balas dendam. Nggak akan kembali itu nanti keluarga itu. Harus ada salah satu yang kudus. Amin Bapak Ibu ya. Untuk menobatkan, menguduskan pasangannya. Amin Bapak Ibu. Jadi si Hawa ini kalau seandainya, ini berandai-andai. Tidak memberikan buah itu kepada Adam. Manusia itu nggak jatuh dosa Bapak Ibu. Karena Adam akan menguduskan Hawa. Amin. Tapi ternyata Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam. Dimakan, ya amblas. Ya jatuh dosa dua-duanya, nggak bisa lagi. Amin Bapak Ibu, ya gitu. Ya, jadi pasangan suami istri juga harus satu yang bertahan. Kalau satu saja yang bertahan, maka selamat keluarga kita. Amin Bapak Ibu, amin. Amin ya. Iya, kalau dua-duanya saling balas-balasan, wah suamiku nyeleweng, aku juga ikutan nyeleweng. Emangnya dia aja yang bisa? Nggak bisa. Jangan, bisa amblas semuanya ya Bapak Ibu ya. Harus salah satu bertahan. Nah gitu. Iya oke lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi dosa itu masuknya dari si istri. Benar Bapak Ibu ya. Dan ternyata itu diulang lagi dilakukan oleh iblis sekarang ini Bapak Ibu. Iya haleluya. Makanya seringkali radikalisme bukan langsung kepada si suami, lewat istrinya. Lewat arisan-arisan, lewat apa. Radikalisme itu lewat istrinya dulu. Dan itu terjadi seperti Hawa, Adam dan Hawa. Coba saudara perhatikan di luar sana lah. Bapak Ibu saya nggak nyebutkan peristiwanya. Semua itu diawali dari istrinya. Arisan-arisan, istrinya mengundang ada khotbah-khotbah radikal. Jadi lewat istrinya dulu. Lalu istrinya terpengaruh. Nah di rumah istrinya ngomong kepada suaminya. Bapak, say, kayaknya tadi itu ajaran itu bener nih. Jadi istrinya ini kemudian mempengaruhi si suaminya gitu loh Bapak Ibu. Jadi nggak langsung ke suaminya, mungkin berat, iya kan? Si radikal itu nggak mungkin lewat suaminya karena suaminya mungkin pejabat tinggi, nggak mungkin dia bisa mendekati itu orang. Banyak pengawal, banyak prosedur dan segala macam. Tapi lewat istrinya, lewat arisan-arisan, lewat kumpulan-kumpulan. Tuh, masuk dia. Dan lewat itulah istrinya mempengaruhi si suami. Gitu Bapak Ibu, banyak kejadian kan. Makanya di kesatuan di luar sana Bapak Ibu, istrinya yang radikal, suaminya ikutin dipecat. Ada dulu kejadian Bapak Ibu di koran ya. Di media lah, nggak tahu saya di TV kan. Kan suaminya akhirnya dipecat, ada jabatan suaminya dipecat. Kenapa? Istrinya radikal. Iya Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang suami istri itu harus satu paket. Amin. Jadi kalau istrinya sudah terpapar radikalisme, cepat atau lambat suaminya akan terpapar. Gawat ya. Karena dan itu memang sesuai Alkitab. Iya, dosa itu awal dari siapa? Hawa. Hawa itu merembet ke Adam. Gitu loh. Ibu. Jadi itu diulang lagi sekarang. Jadi masuknya lewat si istri-istri gitu loh. Gawat ya. Iya kan? Iya, makanya itulah. Jadi cara-cara iblis ini di-repeat gitu loh Bapak Ibu, diulang lagi ya. Jadi masuknya nggak lewat si bapaknya dulu, nggak lewat suaminya dulu, tapi lewat istri-istrinya. Tapi kalau bertahan salah satu, maka keluarga itu akan kokoh. Karena apa? Ayat ada berkata tadi kita sudah baca, suami yang kudus akan menguduskan istri yang tidak beriman. Sebaliknya, istri yang kudus akan menguduskan suaminya
yang tidak beriman. Amin. Top ya. Jadi firman Tuhan ini mantap banget jadi pegangan hidup kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan dua-duanya amblas. Oh dua amblas ya kayak Adam dan Hawa nanti ya. Ya hancur gitu Bapak Ibu ya. Hancur ya. Oke. Nah sekarang kita lihat bagaimana perubahan sikap Adam kepada Hawa. Sikap Adam kepada Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Hebat banget. Ketika Allah pertama kali membawa Hawa kepada Adam, Adam memuji Hawa. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Mantap. Engkaulah soulmate-ku. Enggak ada soulmate-ku. Tapi engkaulah, ya kayak ibarat lagu. Engkau belahan jiwaku. Ada dulu lagu Bapak Ibu ya. Separuh jiwaku pergi. Amin Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya. Jadi luar biasa nih pujiannya si Adam ini. Coba Kejadian 2 ayat 23 dan itu juga menjadi ayat terakhir kita. Oke, Kejadian 2 ayat 23. Haleluya, haleluya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi arti perempuan itu diambil dari laki-laki. Benar gak Bapak Ibu? Makanya saya tidak suka menyebut perempuan. Bagusan wanita. Kenapa? Kalau menyebut perempuan artinya sesuai Alkitab ya. Diambil dari laki-laki, maka wanita itu jadi second grade. Iya Bapak Ibu, jadi level kedua. Kan kita kan emansipasi kan? Iya kan? Makanya jangan perempuan. Kalau perempuan itu sama dengan perempuan itu nomor 2. Bukan lagi sama dengan laki-laki ya. Kalau wanita, walaupun pernah saya berdebat dengan ada seorang pekerja, mantan pekerja. Inisialnya R. Karena tahu lah itu. Dia bilang, perempuan itu bagus Pak. Berdasarkan bahasa Sanskerta. Berdasarkan budaya. Gak peduli saya. Berdasarkan Sanskerta, budaya. Karena pegangan saya adalah Alkitab. Alkitab adalah standar kebenaran orang Kristen. Itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Alasan. Amin Bapak Ibu ya. Iya dong. Iya dong. Ya kan? Alkitab berkata perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Ya udah itu. Jangan ada analisa berdasarkan budaya, berdasarkan bahasa, berdasarkan asal kata, berdasarkan gak ada peduli saya. Karena pegangan saya adalah Alkitab. Amin Bapak Ibu ya. Jadi perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Jadi artinya kurang bagus. Second grade artinya perempuan kan. Kurang bagus ya. Bagusan wanita. Wanita artinya selevel. Kan lebih bagus. Emansipasi. Ibu-ibu mau gak emansipasi? Mau? Bagus. Bagus. Tapi kadang-kadang wanita sendiri gak mau emansipasi. Iya Bu. Kok bisa Pak? Iya. Coba kalau saudara jalan belanja, yang ngangkat barang siapa? Suaminya pasti. Jadi dalam hal tertentu wanita tetap ingin dibedakan. Amin Bapak Ibu. Enggak bercanda, saya bercanda. Benar Bapak Ibu. Jadi emansipasi itu benar ya, semua emansipasi. Oke Bapak Ibu ya. Oke ya itu Bapak Ibu. Nah, tetapi setelah jatuh dosa, sikap Adam berubah. Adam menyalahkan Allah dan Hawa. Iya Bapak Ibu. Bagaimana tindakan Adam menyalahkan Hawa? Ya. Ketika Allah bertanya, siapa yang memberikan buah itu kepadamu Adam? Lalu jawaban Adam apa? Menyalahkan Allah. Jawabannya begini. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan aku buah itu. Sehingga aku makan. Benar gak Bapak? Di situ saudara rasakan gak nuansa Adam menyalahkan Allah? Iya. Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Jadi menunjuk ke Allah juga sedikit Bapak Ibu. Ya kan? Wanita yang kau tempatkan di sisiku. Jadi Adam itu menyalahkan Allah juga. Coba kalau Allah tidak menempatkan wanita, aku gak jatuh dosa loh Allah. Gitu kira-kira kalau bahasa lainnya kan. Jadi ada nuansa Adam itu juga menyalahkan Allah gitu. Ya kan? Iya. Coba engkau Tuhan tidak menempatkan wanita itu di sisiku. Aku gak akan makan buah itu.
Tapi karena engkau menempatkan wanita itu, maka aku makan. Kan? Jadi ada rasa-rasanya Adam juga menyalahkan Allah. Saudara lihat itu? Saudara rasakan enggak itu? Iya Bapak Ibu. Jadi Adam itu udah nyalakan Allah. Kurang ajar juga itu ya Adam. Yang kedua, Adam juga nyalakan si Hawa. Hawa memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan. Benar gak Bapak Ibu? Jadi saat Adam menjawab itu, dia langsung menyalahkan dua. Satu menyalahkan Allah, yang kedua menyalahkan satu menyalahkan Allah, satu lagi menyalahkan Hawa. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi udah saling menyalahkan. Kalau udah saling menyalahkan itu udah nggak bagus lagi tuh kondisinya. Benar nggak Bapak Ibu? Itulah sebabnya ketika udah saling menyalahkan inilah, maka keluarga Adam dan Hawa tidak lagi sepakat. Udah saling menyalahkan. Keluarga yang udah saling menyalahkan itu nggak ada sepakat. Sedangkan firman ada berkata, ketika keluarga sepakat, 2-3 orang berkumpul, doanya akan dijawab oleh Tuhan dan Tuhan akan hadir dalam keluarga itu. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi sebaliknya, ketika tidak ada kesepakatan, udah saling menyalahkan. Oh itu suamiku, dia nggak peduli. Oh itu istriku, cerewet. Oh itu anakku, kurang ajar. Kalau udah keluarga gitu Bapak Ibu, itu nggak ada kesepakatan lagi tuh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, maka tidak akan ada lagi rasa damai sejahtera. Tidak ada lagi kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata keluarga sepakat Tuhan hadir. Kalau keluarga yang tidak sepakat siapa yang hadir? Setan, iblis. Makanya suasananya seperti di neraka. Benar Bapak Ibu? Lah iya. Tapi ketika Tuhan hadir rasanya seperti di surga keluarga itu. Benar kan? Iya. Tapi ketika suami istri tidak sepakat, disitulah setan hadir menghadirkan neraka di keluarga itu. Itulah sebabnya suami istri harus sepakat. Itulah sebabnya juga ketika sudah tidak terjadi kesepakatan di antara Adam dan Hawa, maka ayat berikutnya langsung muncul kutukan-kutukan. Ular dikutuk, wanita dikutuk, tanah dikutuk. Tapi Adam tidak pernah dikutuk. Saudara nggak boleh salah ya, Adam itu tidak pernah dikutuk. Buktinya apa Pak? Karena ayat ada berkata begini, terkutuklah tanah karena engkau Adam. Jadi yang dikutuk tanah, tapi karena Adam. Tapi Adam itu sendiri nggak pernah dikutuk. Iya, ucapan Allah apa? Nih saya ulang lagi ya, ucapan Allah ya. Supaya saudara perhatikan bahwa Adam nggak pernah dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau Adam. Jadi Adamnya nggak dikutuk, tanah yang dikutuk karena Adam. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau Hawa dikutuk jelas. Dengan susah payah engkau akan mengandung dan dengan sakit engkau melahirkan. Itu ada kutukannya. Ular juga demikian. Dikutuk Allah, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Benar gak Bapak Ibu? Jadi ular dikutuk, wanita dikutuk, Adam tidak dikutuk. Tanah yang dikutuk karena Adam. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Jadi Adam gak dikutuk ya? Enggak. Oke. Nah tetapi kutukan ular itu juga punya arti luar biasa loh. Kutukan Allah kepada ular apa? Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi yang pertama ada dua kutukan kepada ular ya. Satu, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Benar gak Bapak Ibu? Saudara hanya melihat sekarang ular menjalar, bukan nggak ada kakinya kan? Kalau ada kakinya kan nggak menjalar itu namanya ya. Ular berjalan, nggak ada disebut ular berjalan ya. Ular menjalar kan. Karena itu kutukan Allah. Tetapi itu punya simbol, punya arti. Apa saudara? Tahu nggak saudara artinya dengan perut mula engkau menjalar? Artinya banyak masalah lahir dari perut, menjalar dari perut. Contoh, dosa lahir dari perut. Adam dan Hawa makan buah, benar nggak? Esau menjual hak kesulungan karena lapar. Demi kacang berenebon dia jual hak kesulungannya. Benar nggak Bapak? Benar. Apalagi banyak kejahatan karena orang kelaparan. Kriminal, membunuh, merampok segala. Banyak awalnya dari mana? Perut kan? Iya, jadi benar itu nubuatan itu. Bukan artinya ular itu menjalar dengan perut saja. Bukan. Tapi punya makna bahwa banyak kejahatan, banyak dosa lahirin dari perut. Orang yang lapar itu bisa gelap mata, bisa kriminal. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Menjamret, merampok, membunuh. Benar gak? Karena perut kan? Tuh, itu punya artinya demikian. Iya juga sih Pak. Iya. Luar biasa kan? Iya kan? Apalagi?
Penyakit juga menjalar karena perut. Diabetes kebanyakan makan yang manis-manis. Kolesterol karena banyak makan yang lemak-lemak. Babi panggang segala macam. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Jadi banyak masalah karena perut kan? Tuh, jadi benar itu nubuatan itu. Yang kedua, apa tadi kutukan kepada ular? Debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah itu gambaran siapa? Manusia berdosa. Karena manusia awalnya dibentuk dari debu tanah kan. Ketika manusia jatuh dosa, Roh Kudus, nafas Allah yang ditiupkan ke hidungnya manusia pergi. Kenapa? Roh Kudus, Roh Allah tidak mungkin bersatu dengan manusia. Karena dosa tidak mungkin bersatu dengan manusia. Maka Roh Kudus pergi, yang tinggal apa? Debu tanah. Debu tanah inilah orang berdosa inilah yang dikalahkan, dimakan oleh ular. Makanya orang berdosa bisa menang, bisa dikalahkan oleh ular. Tapi orang Kristen bisa tak dikalahkan oleh ular? Tidak, justru kita hari ini berkuasa. Benar? Makanya Markus 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda orang beriman adalah, tanda-tanda orang percaya adalah bisa mengusir setan. Jadi kita nggak bisa dimakan setan, kita mengusir setan. Kalau kita bisa mengusir setan artinya apa? Kita lebih besar dari setan. Iya dong. Saudara misalkan lagi jalan di gang, saudara dipalakin orang. Kalau yang malak itu besar, saudara kan takut kan? Ya kan Bapak Ibu ya? Iya dong. Saudara kan nggak berani ngusir kan? Benar nggak? Kalau di jalan di gang, di ujung gang itu ada yang hadang saudara, malaki saudara orang yang besar. Berani nggak saudara usir? Nggak berani. Iya kan? Iya besar. Tapi coba anak kecil. Anak kecil yang ngadang saudara. Saudara bisa dorong itu anak kecil. Kamu anak kecil udah preman. Gimana kamu gedenya? Gitu kan Bapak Ibu ya. Sekolah kamu. Jadi preman. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya kan? Tapi coba itu yang ngadang saudara Deddy Corbuzier. Berani gak saudara? Berani gak? Pergi kamu. Siapa kamu? Jadi saudara hanya bisa mengusir kalau saudara lebih besar dari orang itu. Hal yang sama juga kita bisa mengusir setan karena kita lebih besar dari setan. Dan Alkitab juga berkata roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Makanya kita bisa mengusir setan. Karena kita lebih besar. Benar Bapak Ibu ya? Jadi saudara tidak lagi dimakan oleh setan. Tapi orang berdosa bisa. Artinya saudara hari ini bukan lagi orang berdosa. Karena kalau orang berdosa saudara debu tanah, saudara bisa dimakan oleh setan. Tapi karena saudara bukan lagi orang berdosa, saudara lebih besar dari setan. Saudara punya kuasa untuk mengusir setan. Amin Bapak Ibu. Makanya pendeta harus punya iman demikian juga. Makanya pendeta juga harus berani mengusir setan. Jangan takut sama setan. Amin Bapak Ibu ya. Lah iya dong. Iya ya luar biasa ya. Nah haleluya. Saya simpulkan khotbah ini. Dosa membuat Allah dan manusia terpisah. Bahkan Roh Kudus meninggalkan manusia. Dosa juga membuat Adam dan Hawa saling menyalahkan sehingga kutuk terjadi. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Manusia jatuh dalam dosa, hari ini kami disingkapkan banyak rahasia Tuhan. Dan hari ini biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang menjadi penuntun penerang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin.